Deng Xiaoping lahir dari keluarga petani yang cukup berada. Pada usia muda, ia pergi ke Perancis untuk belajar sambil bekerja dan mulai mengenal ideologi komunisme. Setelah kembali ke Tiongkok, ia bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan berjuang dalam revolusi melawan penjajahan serta pemerintahan nasionalis. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2, tugas kepemimpinan yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan dari Bapak Deng Xiaoping yang kita kenal sebagai Bapak Reformasi Besar Tiongkok. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang kepemimpinan Bapak Deng Xiaoping. Ada 3 karakteristik gaya kepemimpinannya, yaitu 1. Pragmatis dan fleksibel. Deng Xiaoping dikenal karena pendekatannya yang pragmatis dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Yang kedua, visioner. Deng memiliki visi jangka panjang untuk memodifikasi dan meningkatkan perekonomian Tiongkok. Yang ketiga, kepemimpinan kuat. Deng Xiaoping memiliki kekuatan politik yang besar dan pengaruh yang signifikan dalam Partai Komunis Tiongkok. Yang keempat, kepemimpinan yang mengutamakan pembangunan ekonomi. Deng Xiaoping dikenal karena pendekatan yang pentingnya yang mencapai target dan meningkatkan efisiensi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada program kerja kepemimpinan Bapak Deng Xiaoping. Program reformasi ekonomi. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memodernkan rakyat dan memodernisasikan ekonomi Tiongkok. Langkah-langkah utamanya yaitu 1. Mengubah sistem ekonomi dari terpusat atau komunis murni menjadi ekonomi pasar sosialis. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada petani dan pengusaha untuk berproduksi dan berdagang. Yang ketiga, mendorong usaha swasta dan koperasi serta mengizinkan investasi asing. Yang keempat ada kebijakan keterbukaan terhadap dunia luar atau open door policy. Isi kebijakannya yaitu 1. Membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain termasuk Barat. Yang kedua yaitu membentuk zona ekonomi khusus atau special economic zones di kota seperti Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan Shantou. Saya akan menjelaskan tentang role model dan integritas Bapak Deng Xiaoping. Bapak Deng Xiaoping adalah pemimpin revolusioner dan negarawan Tiongkok dan dikenal karena peran pentingnya sebagai Bapak Reformasi Ekonomi dan Pembangunan Cina Modern. Integritas dapat dilihat dari komitmennya pada pembebasan pikiran, kepercayaan kebenaran berdasarkan fakta. Selanjutnya itu ada komunikasi efektif menurut Deng Xiaoping. Berdasarkan penelusuran, tidak ada catatan atau publikasi yang secara langsung menyebutkan definisi komunikasi efektif dari Bapak Deng Xiaoping. Namun pemikirannya mengenai cara mencapai tujuan dan mereformasi Tiongkok dapat memberikan gambaran tentang prinsip komunikasi yang efektif. Jadi ada 3 prinsip komunikasi yang efektif berdasarkan pemikiran Deng Xiaoping. Yang pertama itu berbicara dari kenyataan. Deng menekankan bahwa kita harus membebaskan pikiran, menggunakan otak, dan mencari kebenaran dari fakta. Komunikasi yang efektif tidak boleh didasarkan pada dogma atau ideologi yang kaku, melainkan pada pemahaman yang realistis terhadap situasi. Yang kedua itu berani mencoba dan bereksperimen. Ini mencerminkan pemikiran bahwa komunikasi yang efektif adalah yang mendorong tindakan dan mencoba, bukan hanya perdebatan tanpa hasil. Yang ketiga itu menghindari perdebatan yang sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif bagi Deng adalah komunikasi yang berorientasi pada solusi dan kemajuan, bukan perbedaan yang menghambat. Pentingnya Deng Xiaoping. Reformasi ekonomi tahun 1978 memperkenalkan kebijakan reformasi dan keterbukaan, mengizinkan usaha swasta kecil, investasi asing, dan pembentukan zona ekonomi khusus seperti Shenzhen. Petani diberi hak untuk mengelola lahan sendiri melalui sistem
responsibility system, menggantikan sistem kolektif, keterbukaan terhadap dunia luar, mendorong hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengirimkan mahasiswa Tiongkok belajar ke luar negeri, menjadi Tiongkok sebagai negara industri dan kekuatan ekonomi dunia, menjaga stabilitas politik meski membuka ekonomi, dan tetap mempertahankan sistem politik satu partai di bawah Partai Komunis Tiongkok atau disebut dengan PKT. Dia berkeyakinan bahwa stabilitas politik adalah syarat utama membangun pembangunan ekonomi menghadapi krisis politik, contoh tragedi Tiananmen pada tahun 1989. Bapak Daeng mengambil keputusan keras untuk menekan demonstrasi mahasiswa di lapangan Tiananmen demi mencegah instabilitas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang empati dan kepedulian Bapak Deng Xiaoping. Jadi Bapak Deng ini adalah seorang tokoh reformasi besar Tiongkok yang membawa bangsanya menuju kemajuan ekonomi setelah masa sulit revolusi kebudayaan. Bapak Deng ini menunjukkan kepeduliannya dengan empatinya terhadap kondisi rakyatnya. Bapak Deng menyadari penderitaan rakyat akibat kebijakan ekstrem sebelumnya, seperti kebijakan lompat jauh ke depan. Ia memahami bahwa rakyatnya itu butuh kehidupan yang layak, bukan hanya slogan ideologis. Karena itu, ia memulai reformasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dia juga peduli terhadap kemajuan bangsanya. Ia menunjukkan kepedulian besarnya terhadap masa depan Tiongkok dengan memutuskan untuk membuka diri terhadap dunia luar dengan kebijakan open door policy, yang artinya kebijakan pintu terbuka. Tujuannya agar rakyat mendapatkan peluang pendidikan, teknologi, dan perdagangan internasional. Dia juga empati terhadap perbedaan pandangan. Motivasi dan inspirasi Bapak Deng Xiaoping. Beliau termotivasi oleh keinginannya untuk melihat rakyat Tiongkok hidup makmur setelah lama mengalami kemiskinan dan penderitaan akibat kebijakan ekstrim masa lalu. Ia percaya ia dapat membawa Tiongkok menjadi negara yang modern. Beliau ingin Tiongkok maju sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Karena itu, ia mendorong modernisasi di 4 bidang utama, yaitu pertanian, industri, pertahanan, dan ilmu pengetahuan teknologi. Beliau juga ingin mengubah cara pikir masyarakat. Deng ingin rakyat berpikir dengan lebih terbuka dan realistis, bukan hanya terikat ideologi semata. Semboyannya, tidak penting kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Itu mencerminkan semangat praktis dan hasil nyata. Bapak Deng Xiaoping memiliki inspirasi, yaitu berani melakukan perubahan besar. Meski menghadapi banyak tantangan politik, ia berani mengambil keputusan reformasi ekonomi yang mengubah arah bangsa. Dia juga sederhana dan fokus pada hasil. Beliau hidup sederhana dan tidak mencari popularitas, tetapi beliau berfokus pada keberhasilan pembangunan. Beliau menunjukkan bahwa beliau kepemimpinan sejati adalah melayani rakyat, bukan mencari kekuasaan.